Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Jemaat kekasih Tuhan, selamat sore, Shalom. Jumpa lagi dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Sejahtera, Rabu 19 Agustus 2020. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 15 bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu, kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara, memberkati kami. Sehingga saat ini kami berkumpul untuk beribadah kepada-Mu melalui jemaat Tuhan baik di rumah maupun di mana saja mereka berada. Karena itu jadilah kiranya ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat di rumah, kami mohon tetap berdiri. Jemaat, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur.
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dari NKB 73 bait 1. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua AMV Sigalingging. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Meli. Bapak Ibu yang beribadah di rumah atau dimanapun, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan memikirkan tentang perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kudus, pencipta kami, yang memelihara kami dengan setia, baik fisik maupun rohani, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini. Pimpinlah kami Bapa, supaya kami mengerti kasih setia Tuhan dan menghormati Engkau sepantasnya. Tuhan menolong kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat di rumah, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah
yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat di rumah dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, sore hari ini kita akan berbicara tentang persekutuan kebangsaan. Dan ayatnya tadi kita sudah sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Sebagai pendahuluan, sebetulnya ini pokok yang paling penting ya. Kalau kita mundur beberapa ayat di ayat 14, maka di sana ada pengalaman baru bagi Petrus. Jadi Kisah Para Rasul 10 ayat 14 ditunjukkan oleh Tuhan makanan yang tidak pernah disentuh oleh Petrus. Itu makanan-makanan yang haram, makanan yang tidak tahir. Dan dia dipersilahkan untuk mengambilnya. Kemudian Petrus menolak hal itu sampai 3 kali. Dan dia tetap teguh dengan kebiasaannya itu. Itu sebagai pendahuluan bahwa apa yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita, itu akan sangat sulit untuk kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan kita, budaya-budaya kita, apa yang kita nilai itu baik, hal-hal seperti itu akan sangat sulit untuk kita rubah. Kita akan melihat hal itu nanti di bagian terakhir dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Untuk pertama, kita akan lihat bahan diskusi. Ya, ini mungkin mengarahkan kita, karena sebetulnya kita akan PA kalau kondisinya biasa-biasa saja. Tapi karena kita berjarak, saya tidak bisa mendengarkan Bapak Ibu, maka kita akan berdiskusi dengan cara seperti ini. Ini bahan diskusinya. Pertama adalah, apa hubungan saudara sebagai warga gereja dengan warga negara? Kan saya warga gereja, GPIB. Saya juga warga negara Indonesia. Hubungannya, korelasinya apa sih? Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya sebagai warga negara juga terus mengalami diskriminasi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sikap saya? Dan yang ketiga, nanti di sini kita akan fokus untuk lihat sesuatu, gitu ya. Perlukah pemahaman gereja sebagai persekutuan kebangsaan? Ya. Baik, untuk yang pertama, ya, apa hubungannya? Kita akan baca dari Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Bu Meli bisa tolong bacain? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, terima kasih Bu Meli. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sini, ya, mereka dibuang ke Babel. Dan mereka akan 70 tahun di sana. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan, kita hanya sebentar. Tapi tidak, Yeremia mengingatkan, biar mereka di sana hidup baik-baik,
mengusahakan kesejahteraan kota karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka juga. Ini padahal mereka orang buangan. Mereka bukan bangsa itu. Apalagi kalau kita sebagai bangsa Indonesia juga sebagai warga gereja, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Ya, mungkin kalau kondisi yang sekarang hubungannya dengan COVID, kalau ada peraturan-peraturan tentang hal itu, tentang protokol kesehatan, maka sebaiknya kita mengikutinya. Oleh karena kita percaya juga bahwa semua penguasa itu juga berasal dari Allah. Tanpa seizin Dia, maka tidak akan ada pengusaha yang bisa berdiri. Karena itu, sangat erat hubungannya kita sebagai warga gereja, juga sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga bangsa ini. Kita harus melakukan bagian kita dengan setia juga. Itu untuk hubungan kita sebagai warga gereja dengan warga negara. Nah, kalau kita mengalami diskriminasi, nah kita bisa baca Kisah 28 ayat 19. Silakan Ibu Meli. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Jadi ada tuduhan terhadap Paulus. Ya. Paulus dituduh macam-macam, kemudian dia dimasukkan ke pengadilan. Di pengadilan ternyata tidak terbukti apa-apa. Tapi orang Yahudi tetap aja, ya orang Jakarta bilang ngotot gitu ya, bahwa dia harus dipenjarakan, nggak boleh dibebasin. Oleh karena itu maka naik bandinglah Paulus, tetapi bukan dengan maksud mencelakakan bangsanya. Karena dia punya keyakinan bahwa dengan naik banding dia akan bisa pergi ke Roma, menemui orang-orang di Roma dan menguatkan banyak orang. Jadi di samping dia naik banding, sebetulnya ada tujuan yang jelas baginya sendiri, tetapi bukan dengan maksud untuk mencelakakan bangsanya. Jadi kalau kita mengalami diskriminasi, maka kita boleh melakukan sesuatu, tapi bukan untuk mengacaukan bangsa ini. Tapi kita hanya menjalankan hak kita saja, ya, supaya kondisinya menjadi lebih baik. Kalau memang Tuhan mengizinkan hal itu, maka Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari hal-hal seperti itu. Dan kita terus bergantung kepada Tuhan. Itu kalau kita mengalami diskriminasi. Kemudian bagian yang ketiga, ya, apa kita perlu pemahaman gereja sebagai persekutuan kebangsaan? Ya, maka ayat-ayat yang kita baca barusan itu ini memang Kisah Para Rasul bukan sejarah, tapi dia adalah sejarah bagi gereja mula-mula untuk kita ketahui. Ya, di sana kita bisa membaca berbagai informasi tentang gereja mula-mula. Dan salah satu halnya adalah hal ini. Ya. Ayat 34 mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya bisa masuk ke dalam persekutuan itu. Jadi gereja itu terbuka untuk segala bangsa. Jadi kalau dikatakan perlukah pemahaman gereja sebagai persekutuan kebangsaan? Ya, perlu, sangat perlu. Ya, supaya kita bisa menerima setiap orang. Nah, kalau kita masuk ke aplikasinya, saya pikir ini umum, tapi mungkin nggak pernah ya kita pikirin gitu. Saya kan Batak gitu ya, maka saya akan kumpul dengan Batak juga, walaupun saya di GPIB gitu. Nah, kalau saya Batak tapi setengah aja, setengah Batak terus setengahnya lagi nggak jelas gitu ya, saya kumpul juga dengan Batak yang setengah nggak jelas juga gitu ya, cari kelompoknya. Nah, apakah saya bisa menerima orang Ambon? Belum tentu. Kalau sangat berbeda, maka saya akan berpikir, kok dia begitu sih? Gitu ya. Kalau saya lihat orang Jawa, juga saya akan berpikir seperti itu. Kok mereka seperti itu? Begitu ininya.
Jadi sebenarnya kita oleh karena budaya begitu ya, bisa menjalankan hal itu di gereja. Dan sebetulnya itu nggak boleh kalau apa yang kita baca ya. Jadi di ayat sebagai pembukaan tadi di ayat 14, Petrus itu melihat barang-barang haram. Itu sampai 3 kali. Kemudian terangkatlah barang-barang itu sudah selesai. Dan apakah Petrus berubah? Enggak berubah dia. Dia tetap bilang itu barang nggak boleh. Tapi sesudah lihat Cornelius akhirnya diurapi oleh Roh Kudus, dia nyerah. Jadi bisa tolong baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya pikir Petrus sedang mengalami hal ini. Dia mengalami hal itu. Roma 12 ayat 2 ini. Dari tadinya enggak mau nerima kalau ada suku lain, ada bangsa lain masuk ke dalam bilangan Israel, dia nggak bisa terima. Ya, walaupun udah dikasih tunjuk. Kalau Tuhan bilang ini boleh, maka mestinya boleh. Tapi dia tetap ngotot. Tapi begitu dia lihat Cornelius diurapi oleh Roh Kudus, maka pahamlah hatinya. Ya, jadi Tuhan menuntun dia untuk memahaminya. Sekarang Petrus itu bukan cuma tahu apa yang baik. Kan kalau menjalani budaya, menjalani adat istiadat, kebiasaan kita itu kan baik. Tapi banyak sekali budaya kita, banyak sekali hal-hal yang kita pikir baik, itu enggak berkenan kepada Tuhan. Itu baik kita pikir, tapi enggak berkenan kepada Tuhan. Ya, ibu saya panggilnya mama, gitu ya. Kalau pergi ke kuburan, maka kami disuruh cuci muka. Terus berdoa kepada yang mati gitu ya. Nah, kan udah nggak boleh. Ya, itu adalah kebiasaan yang baik menurut dia. Tapi itu nggak berkenan kepada Tuhan. Ya, maka itu harus berubah. Ya, untuk berkenan kepada Tuhan. Dan Petrus sekarang melakukannya. Dia menerima orang itu, apa yang baik dia lakukan, menerima orang lain. Terus itu berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun gitu. Dan yang sempurna. Karena itu akan mempersekutukan semua orang. Nah, jadi kalau aplikasinya terhadap kita semua, apa kita punya hal-hal seperti itu? Keberatan-keberatan seperti itu. Kalau kita punya, kita tidak bisa berubah dengan mengubah diri kita sendiri. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, kita nggak punya kekuatan untuk itu. Kita hanya bisa minta, Tuhan tolonglah, rubahlah saya. Supaya saya bukan sekedar mengerjakan yang baik, tapi mengerjakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Baiklah, pengajaran ini kita bisa lakukan, sehingga kita bisa hidup bergereja lebih baik, oleh karena kita bisa menerima banyak orang, seperti apapun itu. Ya, kalau kita di rumah punya istri begitu ya, nggak terlalu rasanya nih istri saya kok begini ya, kayak gitu ya. Pertama-tama kita harus minta sama Tuhan untuk merubah pikiran-pikiran kita, ya, supaya kita bisa menerima dia. Kan istri, ya mesti diterimalah, ya, diterimalah dulu, begitu ya. Kemudian bergaul, apalagi anak-anak, gitu. Anak-anak juga seperti itu. Ada anak rasanya kok bandel banget, gitu ya. Dibilangin susah. Nah, hal seperti ini mungkin kita perlukan dalam semua segi kehidupan kita. Juga di kantor gitu ya, punya atasan, aduh jelek banget, terus kondisi kerja enggak bagus, begitu, seperti itu. Hal-hal ini sering kita keluhkan, tapi sebetulnya biarlah sudut pandang kita yang berubah. Kita melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Dan itu datangnya hanya dari Tuhan. Hanya pencerahan dari Tuhan yang bisa mengubah kita, mengubah sudut pandang kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan, harus mohon kepada Dia, bergumul dengan Tuhan, supaya pada akhirnya kita punya pandangan-pandangan yang berubah
supaya kita berubah oleh karena pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Walaupun kondisinya seperti ini, biarlah kita juga melihat hal itu dengan cara seperti itu, bahwa Tuhan akan menuntun saya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan juga. Tuhan menolong kita melakukannya supaya kita betul-betul bisa bergereja, melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 245 bait pertama. Hidupku disentuh olehnya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang ada di rumah, mari kita menundukkan kepala kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami di dalam segala kebenaran firman Tuhan, kami datang bersyukur kepada Engkau. Biarlah pikiran-pikiran kami dibukakan Tuhan oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti, sehingga kami bisa mengambil sikap yang tepat, meresponi firman Tuhan, menjalaninya dalam kehidupan kami, dan hidup berbahagia oleh karena melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk selanjutnya lebih mengerti hal-hal seperti itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini juga dalam kondisi sekarang. Kami berdoa bahwa kami tetap bisa bertahan. Kami berdoa supaya keputusan-keputusan diambil oleh pemerintah itu akan menolong setiap orang untuk hidup lebih baik, untuk menghadapi COVID-19. Tuhan memberkati kami dengan kepatuhan, supaya kami menjalankan apa yang baik. Tuhan menolong kami untuk memperhatikan hal-hal seperti itu dan mendorong orang lain juga untuk melakukannya. Kami berdoa juga untuk GPIB supaya keputusan-keputusan tentang apapun, tentang peribadahan, tentang pertemuan-pertemuan itu bisa dipikirkan dengan baik sehubungan dengan kondisi sekarang dan mengambil keputusan dengan benar juga. Juga di tingkat jemaat Tuhan menolong supaya apa yang dilakukan berkenan juga kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kami warga Jemaat Sejahtera, Tuhan memimpin kami, menolong kami apapun kondisi kami. Ada begitu banyak hal, permasalahan yang kami hadapi, baik oleh karena kesalahan kami, ataupun karena lingkungan, atau kondisi, Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan, dan menyerahkan ke diri kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman, saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka, memberikan sukacita juga. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan
Berkatilah juga keluarga yang mendampingi, Tuhan memberi kekuatan. Supaya pada akhirnya saudara-saudara kami yang sakit ini disembuhkan. Dan untuk saudara-saudara yang sudah sembuh, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Tuhan menolong kami untuk terus menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tetap. Tuhanlah terus yang menopang kehidupan kami, terus meneguhkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan memberkati gereja dan warga supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah kitab dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 82 bait 1 dan 3. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, jikalau kami dapat memberi persembahan syukur ini, itu hanya karena kasih dan kebesaran-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah,
Mari kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah keluarga ini dengan bersama menyanyikan Gita Bakti nomor 116, bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta